Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah, bertemu lagi dengan Ustazah Devi Mawarni Purba hari ini di Jumat Berkah. Iya, kembali di tema 7, subtema 1, penguatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, pastinya di kelas 5. Apa itu? Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Baik anak-anak Ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks, Ananda mampu menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda secara benar. Kemudian, dengan membaca teks, Ananda juga mampu menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah di Indonesia secara benar. Are you ready? Ready? Yes, I'm ready. Go! Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi karena Allah, setelah kita mempelajari ini, Ustazah mengharapkan anak-anak Ustazah mendapatkan nilai karakter Alfitian. Biasa yang pertama adalah memahami dan berarti ikhlas dalam beramal. Kedua, belajar amar ma'ruf nahi mungkar, always, every day, every time. Yang ketiga, membiasakan sikap hidup ramah lingkungan, go green. Dan yang keempat, membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Baik anak-anak Ustazah, adapun nilai keislaman yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, Ustazah tulis dari hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi yang berbunyi, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari berpergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju umat untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Ya anak-anak Ustazah, sebenarnya kita wajib untuk cinta kepada tanah air kita, untuk membela negara kita dari penjajahan sesuai dengan hadis riwayat kita hari ini. Semangat? Iya semangat. Kali ini kita harus semangat dalam pembelajaran IPS. Awalun kita harus tahu dulu pertama kali apa yang dilakukan koloni Belanda kepada kita atau penjajahan kepada kita, yaitu yang pertama adalah sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Baik anak-anak Ustazah, sama-sama kita memperhatikan peta pemikiran yang sudah Ustazah ringkaskan tentang sistem tanam paksa yang dilakukan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Iya anak Ustazah, yang pertama, ternyata tanam paksa itu diterapkan oleh Johannes van der Bos. Ya, kemudian tanam paksa ini dimulai sejak tahun 1874. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui bahwasanya tanam paksa itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van der Bos pada tahun 1830. Peraturan ini mewajibkan seluruh penduduk yang menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komoditas lainnya itu untuk ekspor harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dan tanam paksa itu dilakukan secara memaksa rakyat untuk menanam tanaman ekspor tersebut secara terus-menerus, ya kan? Berlangsung pada daerah Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Apa yang terjadi? Luar biasa ya akibatnya ya. Tapi walaupun begitu, anak Ustazah, ada yang menentang tanam paksa tersebut dari kalangan mereka karena melihat rakyat Indonesia itu sudah banyak sekali jasanya. Siapa dia? Eduardo Weizsäcker. Adapun hasil dari langkah yang dia lakukan untuk melindungi rakyat Indonesia, yang pertama adalah pendidikan, edukasi. Yang kedua adalah membangun saluran pengairan irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau melakukan transmigrasi. Cerita tentang sistem tanam paksa, apakah ada akibatnya yang didapatkan oleh rakyat Indonesia? Ternyata ada, banyak. Ada 6 akibat terjadinya tanam paksa tersebut. Yang pertama adalah jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua,
rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian tenaga dan waktunya untuk tanaman ekspor tersebut, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Dan yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Dan yang kelima adalah setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang terakhir, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Luar biasa kan jahatnya? Itulah akibat tanam paksa yang dilakukan oleh kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia. Ya anak ustazah, apakah kita harus diam saja? Tidak, kita harus melawan melawan penjajahan itu dengan siapa? Yaitu diwakilkan oleh para pahlawan. Siapa dia? Iya, simak baik-baik anak ustazah. Slide berikutnya. Ya anak-anak ustazah, pembelajaran semakin seru. Bagian kedua adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Perlawanan pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu terhadap bangsa Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di daerah Aceh dan Maluku. Mari kita simak perlawanan di setiap daerah berikut ini. Baik anak-anak ustazah, perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Hasil perlawanan beliau berhasil mengusir bangsa Portugis dari Pedir, Pasai, dan Aru. Kemudian bentuk-bentuk perlawanan yaitu melakukan serangan kepada Portugis yang ada di Pedir, Pasai, dan Aru pada tahun 1524. Alasan perlawanan beliau jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Berikutnya anak ustazah, perlawanan yang ada di Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Hasil perlawanannya pada tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Bintan. Yang kedua, pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Namun, masih ada bentuk-bentuk perlawanan berikutnya, yaitu melakukan serangan-serangan agresif terhadap Portugis, mengirimkan ekspedisi yang terdiri atas beberapa kapal untuk menggempur Malaka pada tahun 1629. Alasan melakukan perlawanan karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Ya anak ustazah, itu tadi ada di daerah Aceh. Sekarang kita ke Maluku. Perlawanan yang ada di Maluku dipimpin oleh Sultan Babullah. Hasil perlawanannya berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Adapun bentuk-bentuk perlawanannya, Sultan dan rakyat mengepung benteng Portugis di Ternate selama 5 tahun. Mengapa alasan perlawanan itu terjadi? Yang pertama, terbunuhnya Sultan Hairun. Yang kedua, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, Portugis ikut campur tangan dengan pemerintahan. Dan yang keempat, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Dan yang kelima, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Yang keenam, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Dan yang terakhir, Portugis serakah dan sombong. Baik anak-anak ustazah, kita masih cerita di daerah yang sama, yaitu masih di daerah Maluku. Kali ini dipimpin oleh Sultan Hairun. Hasil perlawanannya yaitu perlawanan mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Bentuk-bentuk perlawanannya melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1656. Alasannya, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Kemudian Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Kemudian Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Portugis juga membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Portugis semenang-menang dengan rakyat. Terakhir, Portugis serakah dan sombong.
Baik anak-anak ustazah, yang kedua adalah peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Siapa saja Pak pahlawan yang melawan terhadap penjajahan Belanda? Ini dia. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda yang terjadi di daerah Aceh dipimpin oleh Tengku Umar. Hasil perlawanan mengalami kegagalan karena ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyiannya kepada Belanda. Bentuk-bentuk perlawanan berpura-pura bekerja sama dengan Belanda demi mendapatkan tambahan pasukan dan persenjataan. Setelah berhasil mendapatkan pasukan dan senjata, Tengku Umar kembali melawan Belanda. Mengapa alasan perlawanan itu terjadi? Yang pertama adalah Belanda berambisi untuk menduduki Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat perdagangan. Kedua, penandatanganan perjanjian London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda merugikan Aceh. Ketiga, Belanda menduduki Siak yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Yang keempat, dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps tahun 1869 menyebabkan perairan Aceh sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Yang kelima, isi Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda tanggal 2 November 1871 memberi kekuasaan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera, termasuk Aceh. Kita menuju di Sumatera Utara. Perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Hasil perlawanannya adalah perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja XII mengalami kegagalan. Sisingamangaraja XII gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Adapun bentuk-bentuk perlawanan yang beliau lakukan, yang pertama adalah pada tanggal 19 Februari 1878 menyerang pos pasukan Belanda di Bahal Batu. Yang kedua, pada bulan Mei 1883 menyerang pos pasukan Belanda di Uluan dan Balinge. Dan yang ketiga, pada tanggal 17 Juni 1907 bertempur melawan Belanda di hutan Simsim. Mengapa alasan perlawanan itu terjadi? Karena satu, adanya penindasan terhadap pejuang Padri. Kedua, banyak pemimpin Aceh melarikan diri ke daerah Tapanuli. Ketiga, penolakan Raja Sisingamangaraja XII atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Dan yang keempat, Belanda ikut masuk dalam kegiatan penyebaran agama Kristen, menunjukkan etikat tidak baik dan bermaksud ingin menguasai wilayah Tapanuli. Berikutnya anak-anak ustazah, kita ke daerah Sumatera Barat. Perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Hasil perlawanan Tuanku Imam Bonjol mengalami kegagalan. Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Bentuk-bentuk perlawanan, yang pertama memimpin kaum Padri melawan kaum adat dalam perang Padri yang berlangsung pada tahun 1821 sampai 1827. Yang kedua, memimpin kaum Padri dan kaum adat menahan serangan dari pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Michel tahun 1837. Mengapa alasan perlawanan itu terjadi? Karena Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri. Setelah kita dari Sumatera Barat, kita menuju ke daerah Banten. Perlawanan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa belum mendapat kemenangan atas VOC tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Bentuk-bentuk perlawanan yaitu menjadikan pelabuhan Banten sebagai pelabuhan terbuka sehingga berhasil menjalin kerjasama dengan negara-negara Eropa. Memimpin serangan-serangan gerilya untuk mengusir VOC, memblokir blokade laut VOC dan merusak serta merampas kapal dan perkebunan milik VOC. Mengapa alasan itu terjadi? Karena VOC memonopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Masih semangat anak-anak ustazah mendengarkan kisah perlawanan para pahlawan yang semangat untuk mengusir para penjajah di Indonesia? Iya, takbir dulu. Allahu Akbar. Iya, kita lanjutkan anak ustazah. Kali ini di daerah Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Hasil perlawanannya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro mengalami kegagalan.
Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap lagi oleh Belanda yang berpura-pura mengajak berunding. Bentuk-bentuk perlawanannya yaitu melarikan diri ke arah Tegalrejo untuk menghindari upaya penangkapan bersama pasukannya, menjadikan Goa Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan gerilya, melakukan perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan. Yang keempat, menjadikan Kiai Mojo sebagai guru spiritual pemberontakan serta berkoordinasi dengan ISKS Pakubowono ke-6 dan Raden Tumenggung Prawiro Digedoyo Bupati Gagatan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang kelima, memobilisasi para bandit profesional untuk ikut serta melakukan perlawanan. Berikutnya, menentukan taktik dan strategi perang dengan sebaik mungkin berdasarkan informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan serta curah hujan yang dibantu oleh para telik sandi dan kurir. Adapun alasan perlawanan mengapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan adalah Belanda memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro untuk membuat jalan kereta api. Kedua, rakyat semakin menderita akibat kerja rodi dan berbagai macam pajak. Ketiga, wilayah kerajaan Mataram semakin sempit karena dikuasai Belanda. Keempat, Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan Mataram. Kelima, masuknya budaya barat yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, kecewanya kaum bangsawan dengan aturan dari Van der Capelin yang melarang usaha perkebunan swasta di wilayah kerajaan Mataram. Dan yang terakhir, munculnya pejabat kerajaan Mataram yang membantu pihak Belanda demi keuntungan pribadi. Baik anak-anak ustazah, kali ini kita ke daerah Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Hasil perlawanan beliau adalah perlawanan I Gusti Ketut Jelantik mengalami kegagalan. Pasukan I Gusti Ketut Jelantik terdesak hingga Gunung Batur, Kintamani. Adapun bentuk-bentuk perlawanan beliau adalah memimpin rakyat Bali mengadakan perlawanan habis-habisan terhadap Belanda. Perlawanan tersebut disebut Perang Puputan yang berlangsung pada tahun 1846 sampai 1849. Mengapa alasan perlawanan itu terjadi? Karena Belanda mengeluarkan perintah yang berisi Raja Buleleng harus mengakui kekuasaan Belanda. Hukum tawan karang harus dihapuskan dan harus memberikan perlindungan kepada perdagangan Belanda. Baik anak-anak ustazah sayangi karena Allah, berikutnya kita ke daerah Kalimantan Selatan. Perlawanan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Hasil perlawanannya adalah perlawanan mengalami kegagalan. Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar. Bentuk-bentuk perlawanannya adalah Pangeran Antasari dibantu Pangeran Hidayatullah mengadakan perlawanan di sekitar Sungai Barito. Perlawanan tersebut disebut Perang Banjar tahun 1859. Mengapa alasan itu terjadi? Karena Belanda ikut campur dalam urusan pergantian tahta. Belanda secara sepihak melantik Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Setelah kita dari daerah Kalimantan Selatan, kali ini kita menuju ke daerah Sulawesi Selatan. Adapun perlawanan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Hasil perlawanannya adalah perlawanan Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan karena pengkhianatan Arung Palaka dari Bone. Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang sangat merugikan rakyat Goa, Talo atau Makassar. Adapun bentuk-bentuk perlawanannya adalah mengadakan perlawanan terhadap VOC sebanyak 3 kali, yakni tahun 1633, 1654, dan tahun 1666 sampai 1667. Mengapa perlawanan itu terjadi? Alasannya karena VOC menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Baik anak-anak ustazah, masih semangat? Iya, ustazah minta dulu takbirnya. Wahid, Isnin, Salasa, takbir! Allahu Akbar. Iya, the last perlawanan yaitu kita ke daerah Maluku. Adapun perlawanan di Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi atau disebut Patimura. Hasil perlawanannya adalah berhasil merebut benteng Duurstede pada tanggal 16 Mei 1817. Kedua, berhasil memukul mundur pasukan kolonial Belanda. Adapun bentuk-bentuk perlawanannya adalah
mengadakan perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Duurstede pada tanggal 16 Mei 1817. Kekalahan yang dialami Belanda menyebabkan Belanda mengirim pasukan yang lebih besar di bawah pimpinan Laksamana Bouygues dan berhasil menguasai daerah Hitu, Haruku, dan Saparua. Kekuatan yang tidak seimbang ini menyebabkan pasukan Pattimura terdesak. Pattimura dan para pejuang lainnya kemudian ditangkap. Mengapa perlawanan itu terjadi? Alasannya karena kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dan yang terakhir, rakyat Maluku dipaksa melakukan kerja rodi atau kerja paksa tanpa menerima upah. Anak-anak ustazah, itulah tadi beberapa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan di daerah-daerah. Anak-anak ustazah, di buku kita juga ada pada halaman 30 sampai dengan 50 di tematik tema 7, muatan pembelajaran IPS. Anak-anak ustazah bisa membacanya lebih semangat lagi dan lebih mengamati kembali. Ya anak ustazah, kali ini ustazah memberikan tugas ayo diskusi pada halaman 50 di tema 7. Semoga anak-anak ustazah lebih semangat menjada wajada. Akhirul kalam, ustazah mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam penyampaian materi kita kali ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, syukron, jazakumullah khair karena anda semua sudah mendengarkan video ustazah, melihat dengan seksama, dengan penuh semangat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali lagi minggu depan di hari yang sama. Semoga anak-anak ustazah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.